Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة لصاحب الكتاب ثم لصاحب الشروحات ثم لصاحب الله بن موسى العطاء نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita jelaskan tentang wajib, mustahil, dan jaiz, tentang hukum akal. Maka masuk ke bab awal, yaitu menjelaskan tentang iman kepada Allah serta menjelaskan tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap nas-nas syariat yang menjelaskan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka musannif dalam menjelaskan tentang hal ini, di dalamnya akan ada 6 bab yang akan dibahas oleh musannif. Bab awal yang pertama, faslul awal fi ta'rifil imani billahi ta'ala. Musannif akan mentarif tentang apa itu iman, menjelaskan pengertian iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam, ketahuilah, anna ma'nal imani billahi ta'ala huwa ayya'lamal abdu wa ya'taqida i'tiqadan jaziman ma
yajibu lillahi ta'ala min sifati wa ma yastakhilu alaihi min adadadiha wa ma yajuzu fi haqqihi subhanahu. Yang disebut iman secara umum kan, iman itu kita mengerti apa? Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Itu namanya sempurnanya iman. Iman secara sempurna itu ya sudah berkaitan dengan Islam, bukan hanya iman saja secara sempurna, karena tidak bisa dikatakan iman tanpa Islam, tidak dikatakan Islam tanpa iman. Itu sempurna namanya. Tapi ada makna yang spesifik mengarah kepada pengertian iman saja. Dalam makna syar'i yang kita bisa ngerti, secara umum kita mengerti apa iman itu. Iman dikatakan tasdikun qalbi bima ja'a bihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan semua apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman secara umum. Ini mau bicara spesifik iman kepada Allah, bukan iman secara umum. Iman kepada Allah, ente kok percaya Allah itu Tuhan? Gimana sih orang yang disebut percaya kalau Allah itu Tuhan? Bukan, oh kata bapak saya Allah Tuhan, terus saya yakin. Oh, bukan iman itu. Itu namanya kamu menyangka baik beritanya orang lain. Ketika ente mempercayai hasil dari sebuah berita atau informasi. Lah, yang disebut iman secara benar kepada Allah, ente percaya kalau Allah itu Tuhan, yang bagaimana? Musannif memberikan penjelasan, yang namanya percaya kepada Tuhan itu maknanya adalah ya'lamu, seorang hamba itu mengetahui tentang ketuhanan. Apa sih Tuhan? Kamu tahu dulu. Bagaimana ente mau percaya dia Tuhan, tapi Tuhan aja kamu nggak tahu, gitu loh. Banyak orang salah menjelaskan atau mengerti tentang Tuhan. Dia hanya mengerti Tuhan itu apa? Tuhan itu ya yang mengabulkan doa-doa hambanya. Oh, Tuhan itu yang menciptakan alam. Oh, Tuhan itu yang menjadikan rezeki. Dia hanya sepotong-sepotong mengetahui Tuhan hanya dari arah kerjanya, bukan Tuhannya itu sendiri. Dia hanya tahu yang jais-jais doang. Dan itu kalau ditanya hukumnya apa, nggak tahu. Jadi iman kepada Allah itu mengetahui dulu tentang Tuhan. Apa itu Tuhan? Setelah kamu tahu Tuhan itu apa, wa ya'taqida, i'tiqadan jaziman, dan kamu meyakini dengan kuat keyakinan tentang ma yajibu lillah, tentang apa yang wajib kepada Allah. Setelah kamu tahu, oh Tuhan itu yang istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilai, oh Tuhan zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia, itu namanya Tuhan. Lah, setelah kamu tahu pengertian Tuhan, kamu meyakini bahwa Tuhan yang demikian itu, kamu yakini sifat-sifat yang wajib padanya. Oh, dia wajib wujud, wajib qidam, sampai dengan wajib mutakal lima. Kamu yakini bahwa
Dia, Tuhan itu harus yang punya sifat wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqo, wajibul mukhalafah, sampai dengan 20 sifat. Ini namanya kamu meyakini kalau Allah itu Tuhan. Kalau kamu nggak mengetahui ini dan nggak meyakini ini ada pada Allah, bagaimana kamu mengetahui meyakini Allah itu Tuhan? Dari mana sumbernya? Dari mana gitu loh? Oh, tiba-tiba saya iman Allah Tuhan. Lah, gimana cara imannya? Tanpa kamu mengetahui yang wajib pada Allah. Gitu loh. Kamu kalau mau membedakan si A, ini si B, ini si C, kamu kenal nih sama si A, si B, si C. Cara membedakan A, B, C ini gimana caranya? Cukup pakai mata. Ente tahu, oh ini si A, oh ini si B, oh ini si C. Ente nggak usah mikir. Kenapa? Wong kelihatan. Lah Allah, Tuhan. Ente bisa membedakan Allah itu Tuhan, Yesus Tuhan, matahari Tuhan, Buddha Tuhan, apalagi Brahma Tuhan, Wisnu Tuhan, Darmo Gendul. Ada lagi Lata, Uzza Tuhan, Yunani apalagi? Zeus Tuhan. Ente bisa ini Tuhan, gimana cara bedainnya coba? Ngelihat ente? Enggak. Terus cara bedain ini Tuhan, ini bukan Tuhan gimana? Membedakannya hanya dengan satu cara, ma yajibu fi haqqihi. Apa yang wajib pada Tuhan? Kalau kamu tahu apa yang wajib pada Tuhan, maka kamu akan bisa meyakini ini yang Tuhan, ini bukan Tuhan. Gitu dong. Kalau enggak, ente bukan disebut iman, tapi cuman percaya katanya orang lain. Namanya menyangka baik beritanya orang lain. Seperti anak-anaknya orang Kristen, anak-anaknya orang Hindu, orang Buddha. Itu bukan iman, bukan. Tapi menyangka baik beritanya orang tuanya. Kata orang tua saya ini Tuhan, saya percaya dah. Itu namanya menyangka doang. Itu pun sangkaan yang salah, bukan husnudzon, malah suudzon. Fitnah itu namanya. Oh, bukan Tuhan, itu sebagai Tuhan. Jadi untuk membedakan ini Tuhan, ini bukan Tuhan, dan kamu yakin kalau Allah Tuhan, saya iman. Caranya hanya satu, mengetahui, meyakini apa yang wajib pada dia. Itu doang caranya. Terus wama yastahilu, apa yang mustahil pada dia. Wama yajuzu, apa yang jaiz pada dia. Caranya cuman ini. Gitu loh. Makanya kenapa kamu kok diwajibkan mengetahui wajib, mustahil, jaiz? Karena dengan cara inilah kamu bisa iman kepada Allah dengan benar. Tanpa kamu tahu wajib, mustahil, jaiz, kamu nggak akan bisa iman dengan benar, nggak bisa. Iman kamu hanya ikut-ikutan, bukan iman yang sebenarnya, bukan. Gitu loh. Perintahnya nggak ada di Quran. Kamu harus tahu yang wajib, nggak ada. Yang mustahil, yang jaiz, nggak ada perintahnya, nggak ada. Tapi tanpa dengan jalan itu, kamu nggak bisa mengetahui Allah, meyakini Allah dengan benar. Maka diwajibkanlah seseorang mengetahui hukum akal, biar kamu bisa membedakan, oh ini Tuhan, ini bukan Tuhan. Dari arah mana? Tahu yang wajib pada Tuhan, yang mustahil pada Tuhan, dan yang jaiz pada Tuhan. Begitu pula nanti semuanya. Pada nabi, pada malaikat, kamu tahu yang wajib padanya apa, yang mustahil padanya apa, yang jaiz padanya apa. Ini baru namanya kamu iman
kepada Allah. Gitu. Di tanpa jalan ini kamu hanya menyangka diri kamu sudah iman. Lah kamu dihitung iman enggak? Mana tahu. Maka ulama kasih clue. Biar kamu dihitung iman, kamu harus tahu. Ini pun masih insya Allah juga nanti. Ini masih jalan yang kita harapkan bisa dihitung iman kepada Allah. Di dunia ulama menghitung kamu iman ketika kamu tahu yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang jaiz. Nah di akhirat insya oh pasti saya selamat. Yang mastiin siapa? Tapi kan tulisannya begini, Beb. Di tulisannya ada nama kamu enggak? Ada enggak? Kan enggak ada. Kalau Nabi jelas ditulis selamat. Fir'aun ditulis celaka. Lah kamu ada tulisannya? Kan enggak ada tulisannya kamu. Gitu loh. Harapannya kita selamat gitu loh. Jalannya dengan apa? Ikut tuntunannya para ulama. Nabi hanya mengajarkan mengenal Allah dengan cara mengetahui yang wajib pada Allah, mustahil pada Allah, dan yang jaiz pada Allah. Fayatakidu ijmalan, i'tiqadan jaziman. Maka mengetahui, meyakini Allah itu ada mengetahui Allah, meyakini Allah secara ijmal. Secara ijmal. Ada meyakini Allah secara tafsil. Kamu diwajibkan mengetahui Allah dengan dua jalan ini. Iman kepada Allah dengan dua jalan. Apa? Mengetahui tentang Allah, meyakini secara ijmal, dan mengetahui Allah, meyakini secara tafsil. Ijmal itu garis besar atau global. Tafsil terperinci atau mendetail. Meyakini Allah dengan ijmalan, i'tiqad dan jaziman, keyakinan yang mantap, annahu yajibu lillahi ta'ala kullu sifatin kamalin yaliku bima sya'nil uluhiyah. Mengetahui Allah, meyakini Allah secara ijmal, maknanya apa? Meyakini bahwa Allah itu wajib baginya semua sifat kesempurnaan. Segala sifat yang memiliki kesempurnaan itu wajib pada Allah. Sifat yang sempurna yang bagaimana? Sifat yang sempurna yang layak dipuji. Semua sifat yang layak dipuji itu wajib pada Allah. Sifat sempurna pada Allah. Semua sifat yang enggak terbatas. Berapa sifat sempurnanya Allah? Malah nihaya, enggak terbatas. Bukan, oh jumlahnya sekian. Kalau dijumlah itu namanya tafsil, terperinci. Jika ini ngomong, pokoknya saya yakin Tuhan itu maha sempurna, gitu loh kan, ada kan? Kamu tahu Tuhan, yakin. Apa Tuhan itu? Ya pokoknya yang maha sempurna. Maha sempurna itu hanya mengetahui Tuhan secara ijmal. Kalau cuma itu belum cukup. Itu hanya tahu secara ijmal. Orang mukmin memang harus tahu begitu, bahwa Tuhan yang saya sembah itu zat yang maha sempurna dengan semua sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan maknanya sifat yang layak dipuji. Kalau sifat yang nggak layak dipuji, sifat tercela, sifat yang nggak layak pada Allah itu.
Wa yastakhilu alaihi ta'ala kullu naqsin, dan mustahil bagi Allah semua sifat yang enggak sempurna. Mustahil pada Allah semua sifat yang mencederai. Mustahil bagi Allah semua hal yang tidak layak dipuji baginya. Sifat yang enggak layak dipuji bagi Allah semuanya mustahil, tidak terbatas. Wa yajuzu fi haqqihi, dan jaiz bagi Allah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ini baru namanya ijmal. Jaiznya juga tahu Allah itu boleh saja menjadikan sesuatu kepada hambanya, boleh juga Allah tidak menjadikan sesuatu. Jadi ini pengetahuan kepada Allah secara ijmal namanya. Tahu Tuhan itu harus zat yang maha sempurna dengan semua sifat kesempurnaan yang tidak terbatas, dan mustahil baginya sifat yang kurang dengan semua sifat kekurangan, hukumnya mustahil baginya. Dan tahu yang jaiz apa? Allah itu boleh saja menciptakan sesuatu dan boleh saja tidak menciptakan apa saja. Bagi Allah boleh. Bikin nabi, bikin rezeki, bikin surga, bikin apa saja yang dibikin Allah hukumnya jaiz. Nggak ada yang wajib dan nggak ada yang mustahil dalam perkara sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Walakin akan tetapi, artinya nggak cukup secara itu. Walakin yajibu alal abdi ayya'taqida tafsilan, gitu. Sebatas itu doang nggak cukup. Seorang hamba juga harus tahu, meyakini Tuhan secara tafsil. Oh, Tuhan maha sempurna. Oke, sebutkan di antara sifat sempurnanya. Gitu mestinya. Kamu harus tahu juga di antara sifat yang sempurna bagi Allah. Bukan pokoknya yang sempurna semuanya. Nanti kamu akan menganggap yang sempurna bagi hamba juga dianggap sempurna bagi Allah. Salah menerapkan juga. Kayak Allah itu kan bisa menciptakan hamba yang melihat. Melihat itu sifat sempurna bagi hamba. Hamba yang nggak melihat dia cacat. Masa hambanya melihat, Tuhannya nggak melihat? Maka Tuhan juga harus melihat, karena hamba dengan penglihatan dia jadi sempurna. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kenapa? Nanti kamu akan mengatakan seorang hamba yang dia itu kuat, bisa bekerja, apalagi laki-laki yang bisa itu sempurna, gitu loh. Atau itu bisa mengatakan manusia yang sempurna itu manusia yang punya 2 kaki. Jadi manusia sempurna. Nah, Tuhan kan sempurna, apa 2 kaki juga? Gitu loh. Jadi kamu nggak bisa mengukur sifat kesempurnaannya hamba dijadikan sifat sempurna bagi Allah, nggak bisa. Gitu loh. Jadi kamu harus tahu juga apa sih yang menjadi sifat kesempurnaan bagi Allah. Kalau dia ngomong, oh Tuhan dia yang maha sempurna, oke, maka wajib juga bagi kamu mengetahui sebagian dari sifat-sifat kesempurnaannya, gitu dong.
wujuba salah sata asyarata sifatan kamaliyatan lillahi ta'ala. Maka yang wajib diketahui secara terperinci adalah kamu wajib mengetahui 13 sifat. Musannaf menyebutkan 13, 20 kebanyakan katanya, ini nggak usah banyak-banyak, cukup 13 sudah mencukup. Kayaknya ada madhab 20, ada madhab 12, ada madhab 13. Jadi bisa pakai yang mana saja. Musannaf memilih madhab, mengikuti madhabnya Imam Maturidi. Dia menggunakan 13 sifat Allah. Sifatan kamaliyatan lillahi ta'ala alaiha midarul uluhiyah wa adumatun sya'nil rububiyah. Maka 13 ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah yang menjadi inti ketuhanan, gitu loh. Intinya sempurna Tuhan sebutkan, cukup 13. Ini sifat inti kesempurnaan Tuhan. Artinya apa? Untuk membedakan, kalau Tuhan mereka yang mengaku Tuhan A mengatakan Tuhan saya juga maha sempurna, Tuhan B mengatakan Tuhannya, mana ada ngomong oh Tuhan saya memang nggak sempurna, ada begitu? Nggak ada. Semua orang yang mengakui sesuatu sebagai Tuhan akan dianggap dia maha sempurna. Nah, coba sebutkan inti kesempurnaan ketuhanannya. Maka inti kesempurnaan Tuhan itu musannaf menyebutkan cukup kamu tahu 13 sifat yang wajib baginya. Wastihalata adadadiha alaihi. Maka lawannya dari 13 yang wajib juga 13 yang mustahil baginya. Kan kalau kamu mau tahu, oh ini yang wajib 13, maka berarti kalau ada wajib, sifat yang wajib ini nggak pernah akan tiada. Lawannya berarti mustahil, nggak pernah akan ada pada Allah. Kamu juga harus tahu. Kamu tahu yang wajib bagi Allah dan juga tahu yang mustahil bagi Allah. Wa tilka sifatu salasata asyara, dan 13 sifat itu hiya yang pertama al-wujudu, yaitu sifat wujud. Waziduhul adamu, lawannya adalah adam. Ini wajib kamu tahu, Allah itu wajib ada. Kalau tiada gimana? Bingung. Gimana ya? Boleh nggak Tuhan tiada? Lalu gimana tahu wajibnya, tapi nggak tahu mustahilnya, gitu loh. Tuhan ya harus ada. Lah kalau alam ini nggak ada, Tuhan ada nggak? Ada nggak ya? Bingung. Gimana? Ini berarti nggak yakin tentang, nggak iman tentang Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak mengetahui hak-hak sifat ketuhanan. Jadi yang pertama, kamu harus mengetahui secara ijmal tentang Tuhan. Yang kedua, kamu harus bisa menyebutkan secara tafsil sifat kesempurnaannya yang paling minim yang menunjukkan dia itu Tuhan. Dengan 13 sifat ini sudah cukup. Ini bisa buktikan dia pasti Tuhan. Yang nggak punya 13 ini, dia pasti bukan Tuhan. Ini sudah bisa pastikan, gitu. Walaupun sifat kesempurnaannya Tuhan itu tidak terbatas, tapi 13 ini udah bisa menunjukkan bahwa dia pasti Tuhan. Yang pertama apa? Wujud. Tuhan pasti ada. Dia wajibul wujud, wajib adanya. Mau ada alam, nggak ada alam, dia wajib ada.
Karena dia hanya menerima satu hal, yaitu ada. Kalau kita menerima dua hal, ada ya boleh, tidak ada ya boleh. Kalau Tuhan hanya menerima satu, yaitu apa? Ada. Dia nggak menerima yang lain, maka dia wajib adanya. Mau ada alam ya dia ada, nggak ada alam dia ada. Mau ada alam dia Tuhan, nggak ada alam dia Tuhan. Nah, kayak apa namanya, Zaidun, si Zaid. Zaid itu dia punya anak ya Zaid, nggak punya anak. Oh, lu kalau nggak punya anak nggak Zaid lah, siapa? Ziyud gitu. Ya Zaid mau punya anak ya Zaid, nggak punya anak. Tuhan mau punya ciptaan ya dia Tuhan, nggak punya ciptaan ya Tuhan. Oh, Tuhan itu kan maha pencipta. Kalau nggak nyiptain, bukan Tuhan. Gimana sih? Ini kadang orang nggak nyangkut pikirannya ke sini gitu. Terus wal qidamu, yang kedua dia qidam, dia tidak berawal. Wadidduhul hudus, lawannya adalah baru. Tuhan pasti sesuatu yang nggak ada permulaannya. Lawannya apa? Ada permulaannya. Tuhan tapi kok baru munculnya, tadinya belum ada. Terus lah kalau Tuhan itu baru munculnya, lah sebelumnya dia itu ada, Tuhan ada enggak? Ciptaan-ciptaan yang lain siapa yang bikin gitu loh. Ada Tuhan lahirnya di dunia, Tuhan lahirnya di bumi. Nah itu matahari, bulan yang nuhanin siapa? Kok Tuhan lahir di bumi itu gimana sih? Tuhan kok lahirnya di bumi. Lah itu matahari, bulan, bintang-bintang yang nuhanin siapa terus? Makanya ketika Fir'aun ngaku saya Tuhan, kata Nabi Musa, lah sebelum ente itu Tuhannya siapa? Kok ente baru lahir? Alam ini udah lama adanya, bapak kamu, kakek kamu itu ada. Kok Tuhannya ente? Lah sebelumnya ente Tuhannya siapa? Dia bingung. Iya juga ya, kalau saya ngaku Tuhan, sebelum saya yang bikin siapa? Ya, Tuhan harus tidak berawal wujudnya. Lawannya apa? Hudus, mustahil Tuhan itu baru. Terus wal baqo, apa baqo? Tidak ada akhirnya, wujudnya nggak akan pernah tersentuh dengan ketiadaan, selama-lamanya tidak akan mungkin berubah menjadi ketiadaan. Wadidduhul fana, dan lawannya adalah fana. Fana itu bisa fana yang maknanya hancur. Hancur itu ya tetap ada tapi berantakan gitu loh, nggak utuh seperti tadinya, namanya hancur. Bisa fana maknanya adam, yang tadinya ada berubah menjadi tiada. Maka Tuhan mustahil. Tuhan kok boleh saja tiada, itu hukumnya mustahil. Terus wal mukhalafatu lil hawadis, Tuhan harus berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan segala ciptaannya. Lah kalau ente pengen tahu Tuhan beda dengan ciptaannya gimana? Ya kamu kenal dulu ciptaannya. Mereka katakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Lah kenal diri bagaimana? Kenali alam. Alam itu isinya apa? Alam isinya apa? Jirim dan a'rad. Kalau kamu tahu jirim dan a'rad, maka Tuhan pencipta alam bukan jirim dan bukan
a'rad. Alam perbuatannya kasab ikhtiar. Perbuatannya makhluk semuanya itu usaha. Yang bagaimana? Kalau berbuat pasti butuh alat, butuh bantuan, butuh pertolongan. Tuhan menjadikan apapun nggak butuh alat, nggak butuh pertolongan. Ini ngerti mukhalafah namanya. Lawannya waziduha al-mumatsalatu lil hawadis, mustahil ada persamaan Tuhan dengan makhluk. Satu aja dia sama, maka dia makhluk gitu dong. Apa? Zatnya bukan jirim, sifatnya bukan arad, perbuatannya bukan kasab ikhtiar. Wal qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan dia adalah zat yang berdiri sendiri. Dia tidak butuh pada zat yang lain, dan dia tidak butuh diciptakan. Dia berdiri pada zatnya sendiri. Waziduhu qiyamuhu ta'ala bi ghairihi. Lawannya apa? Mustahil. Lawannya dia berdiri pada yang lain. Kalau dia berdiri pada yang lain, bergantung pada yang lain, ya dia bukan Tuhan. Baik bergantung pada yang menciptakan atau bergantung pada wujud yang lain, ya dia bukan Tuhan. Wong Tuhan kok butuh yang mau wujud yang lain? Kayak Tuhan lahir di bumi, ya berarti Tuhan butuh sama wujud yang lain, atau dia butuh diciptakan. Maka ini mustahil dia itu Tuhan. Dia harus yang qiyamuhu binafsi. Terus wal wahdaniyatu, dia wajib esa. Tuhan wajib esa. Nggak mungkin ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan atau lebih, nggak mungkin. Oh, gimana sih Pip mau bikin rumah aja sendirian? Repot. Gimana bikin alam semesta, masa sendirian? Ya repot banget. Itu kalau ente goblok gitu dong. Kerjanya butuh bantuan. Makanya di pikirannya mereka, orang-orang yang akalnya nggak jalan, Tuhan terbagi-bagi. Ada Tuhan yang ngurus langit, Tuhan yang ngurus bumi, Tuhan ngurus hujan, Tuhan ngurus rezeki, ngurus petir, ngurus laut, ngurusin macam-macam kan, ngurusin sawah lagi tuh. Tuhan ngurusin Dewi apa? Dewi Sri, Dewi Kuan Im. Tuhan ngurusin, jadi urusan sawah aja lah, yang harus diurusin. Kenapa repot nanti kalau ngurusin sawah, ngurusin hutan, ngurusin laut? Itu saya tentang sawah aja lah. Ya Allah, ini kok Tuhan dibagi-bagi. Tuhan harus esa. Semuanya hanya dia yang bikin. Semuanya dia yang bikin. Apa saja yang muncul di jagat, dia sendiri yang bikin, tanpa dibantu oleh yang itu namanya Tuhan. Tuhan kok masih rombongan, dia dibantu sama yang lain, baik rombongan pada zatnya, pada sifatnya, atau pada perbuatannya. Mustahil. Tuhan itu tersusun zatnya, tersusun sifatnya, atau tersusun perbuatannya. Wazidua, dan lawannya an la yakuna wahidan. Tuhan itu enggak esa. Ini seperti yang sekarang banyak. Kalau ada, makanya di dalam agama-agama yang lain, Tuhan itu rebutan apa? Rebutan pengikut. Yang paling banyak pengikutnya yang paling kuat.
Karena kenapa? Karena pengikutnya akan mengirimkan sesajen buat dia. Tambah banyak sesajen, tambah kuat. Maka kemudian rebutan pengikut. Gitu. Kalau sudah rebutan pengikut, nanti rebutan kekuasaan. Akhirnya apa? Tuhan yang satu sama yang lain berantem, rebutan. Nah, kamu bisa melihat itu film-film apa namanya yang sekarang muncul, apa namanya sih, orang-orang yang punya kekuatan itu namanya apa sih? Hah? Orang-orang yang bisa apa namanya punya kekuatan Titan, The Last Titan ada tuh. Hah? Titan itu orang yang punya kekuatan yang kekuatannya di luar kebiasaannya manusia. Dia akan merasa dirinya paling kuat. Nah, ketika banyak Titan ini, dia akan saling bersaing. Kemudian akan menunjukkan siapa yang paling kuat. Karena Tuhan harus yang paling kuat gitu loh. Masa ada Tuhan yang ngalahin, gimana ya? Bukan Tuhan namanya. Tuhan harus nggak ada yang ngalahin. Jadi Tuhan harus satu, baik itu zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Nah, kalau zatnya ada dua Tuhan, berarti perbuatan juga ada dua. Ada yang bikin ini, ada yang bikin ini. Bukan Tuhan namanya. Kenapa? Dia nggak menjadi penguasa seluruhnya. Tuhan harus menjadi penguasa seluruhnya. Nggak bisa dia jadi penguasa pada sebagiannya, nggak bisa. Terus wal iradatu, dan dia harus punya iradah. Dia wajib pada dirinya bersifat iradah, wadiduha karohiyah. Wajib pada dirinya bersifat iradah. Apa? Bisa menentukan. Mau jadi ada, mau jadi tiada, mau bentuknya kotak, mau bentuknya bunder, mau adanya sekarang, mau adanya dulu, mau adanya di Indonesia, mau adanya di Arab. Dia harus bisa menentukan. Kalau dia nggak bisa menentukan, ya dia bukan Tuhan. Ini sifat spesifik namanya. Sifat kesempurnaan yang khusus menunjukkan perbedaan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang, kalau dia nggak begini, berarti dia bukan Tuhan. Waziduha, dan lawannya karohiyah, apa? Terpaksa. Tuhan kok bikin sesuatu nggak sengaja. Tuhan itu ya harus bikin alam. Berarti alam ini muncul dari dirinya Tuhan tanpa kehendaknya. Ya bukan Tuhan namanya. Dia bikin alam tanpa dengan kesengajaan. Tiba-tiba alam itu jadi gitu loh. Dia ada, tiba-tiba alamnya ada tanpa dia mauin. Itu namanya elat, bukan Tuhan yang begitu. Jadi dia nggak menghendaki sesuatu. Bagaimana kok Tuhan begitu? Tuhan harus yang menentukan, bukan yang menjadikan sesuatu dengan terpaksa. Terus wal kudratu, dan dia harus bersifat kudrah, berkuasa. Artinya apa? Kalau bikin sesuatu nggak butuh alat, nggak butuh bantuan. Katakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wadziduha al-ajzu, dan lawannya adalah lemah. Apa itu lemah? Nggak bisa bikin sesuatu. Ada Tuhan kok ini bisa bikin ini, nggak bisa. Itu nggak bisa. Ini Tuhan bukan sih? Tuhan kok nggak bisa bikin sesuatu dari perkara yang mungkin terjadi, mustahil.
Terus wal ilmu, wajib Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang ada pada dirinya, dia tahu seluruhnya, dan yang ada pada makhluknya dia tahu seluruhnya. Yang sudah terjadi pada makhluknya, yang belum terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak akan terjadi pada makhluknya diketahui oleh dia. Wadhiduha, dan lawannya adalah al-jahlu, bodoh. Tuhan kok bodoh, nggak tahu tentang sesuatu, atau yang sebangsa dengan bodoh. Apa itu? Kira-kira Fir'aun neraka, kok kira-kira, Tuhan kok kira-kira, goblok berarti gitu dong, atau menduga, itu namanya sebangsa dengan bodoh. Tuhan nggak ada kira-kira, Tuhan pasti mengetahui sesuatu dengan nyata, lawannya adalah bodoh. Terus wasam'u, dia wajib mendengar. Wadhiduhu asomamu, mustahil Tuhan itu tuli. Wajib Tuhan mendengar segala yang ada. Ini kadang dikembalikan tadi, masa sih hambanya aja mendengar, masa Tuhannya enggak mendengar gitu? Enggak ada hubungannya, enggak ada. Wal basaru, dan basar, dia wajib melihat. Wadhiduhu al-ama, buta. Mustahil Tuhan buta. Wal kalamu, dan wajib Tuhan berkata-kata. Wajib Tuhan bisa memberikan informasi. Zidduha wa zidduhu al-bakmu, mustahil Tuhan itu bisu, nggak bisa ngasih informasi. Ada Tuhan nggak bisa memberikan pengetahuan apa-apa, nggak bisa ngasih informasi apa-apa, bukan Tuhan namanya. Artinya apa? Tuhan itu wajib bisa menunjukkan maunya pada orang lain gitu loh. Saya pengen ini, dia bisa menyatakannya. Orang bisu itu ngomong nggak? Orang bisu itu ngomong nggak? Ngomong. Maknanya apa? Bisa menunjukkan maunya. Buktinya Pak Ente tahu. Aku mau makan. Oh ya, hanya dia nggak bisa bersuara gitu loh. Bukan nggak bisa ngomong, bukan. Orang bisu bisa ngomong, bisu aja bisa ngomong kok. Jadi dianggap Tuhan kok apa namanya bicara. Dengan apa bicaranya? Itu orang bisu juga bisa ngomong. Dikira orang bisu nggak bisa ngomong. Apa kalau ngomong harus pakai suara gitu? Enggak gitu dong. Wajib Tuhan berbicara. Tapi nanti kita tahu, oh melihatnya nggak pakai mata, mendengarnya nggak pakai telinga, bicaranya nggak pakai huruf dan suara. Terus wal hayatu, dan hayat, dia wajib hidup. Wadhiduha al maut, lawannya adalah mati. Mustahil Tuhan itu zat yang mati, atau mungkin saja mati. Dia wajib hidup. Terus wa kamalu hadzal i'tiqadi ayyakuna bil barahin al mufidati lil yakin. Maka semua sifat yang telah disebut 13 tadi, sifat pokok ketuhanan, bukan kamu hanya menghafalnya, tapi kamu harus mengetahuinya dengan dalil-dalil yang meyakinkan gitu.
bahwa Allah wajib ada, wajib kidam, wajib baqo, dengan dalil-dalilnya kamu harus tahu. Bukan cuman tahu sifatnya tapi nggak tahu, oh Tuhan wajib ada, buktinya apa? Kata bapak saya, kata bapak kamu, kan repot. Tuhan wajib kidam, wajib esa, kata siapa? Buktinya mana? Oh Tuhan mah nggak bisa diketahui secara ilmiah, lu yakin aja. Itu mah apaan? Tuhan bisa diketahui secara ilmiah. Kita akan menyatakan nanti bagaimana membuktikan keberadaan Tuhan dan sifat-sifat secara ilmiah, yang akal semua bisa menerimanya tanpa adanya keraguan. Wal nashrah fil faslil ati bayana wujubi kulli sifatin min hadhihi sifati salasata asyrah. Dan nanti pada pasal berikutnya kami akan menguraikan kewajiban seluruh sifat-sifat di atas dengan dalil-dalil yang jelas. Akan saya buktikan kalau 13 sifat ini wajib pada Allah. Ini loh buktinya. Wajib pada Tuhan. Kalau Tuhan nggak punya satu saja 13 sifat ini, dia dipastikan bukan Tuhan. Itu mestinya. Wastihalatu adadiha ma'adalil mufidil yakin. Dan kami akan menjelaskan pula 13 yang menjadi lawannya, yaitu sifat yang mustahil bagi Allah dengan dalil-dalil yang mengantarkan pada keyakinan fidzalika bi'aunillahi ta'ala, yang insya Allah akan saya jelaskan dengan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini loh yang namanya iman gitu. Bukan cuman bisa meyakini Allah itu ada doang, tapi meyakini Allah ada, tahu dia Tuhan, dan tahu sifat-sifat kesempurnaannya yang 13. Bukan cukup secara ijmal, oh, pokoknya dia maha sempurna, belum cukup. Kamu harus tahu dia maha sempurna dan tahu pula 13 sifat-sifat kesempurnaannya. Tahu 13 kesempurnaannya juga disertai dalil-dalilnya. Kamu tahu ini, barulah kamu imannya benar, gitu loh. Insya Allah. Gitu. Makanya musannif di bab berikutnya akan menjelaskan dia satu persatu apa yang menunjukkan Allah wujud, Allah qidam, baqo, sampai dengan mutakal, dengan apa sifat kalam. Akan menjelaskan lawannya, mustahil ada, mustahil kudus, mustahil fana, sampai mustahil, bahkan mustahil Allah itu bisu. Hingga dengan penjelasan ini kita akan sampai pada hal-hal yang yakin bahwa Allah betul-betul Tuhan. Ketika kamu yakin Allah betul-betul Tuhan, kamu tahu, barulah kamu namanya iman, gitu loh. Ini loh yang disebut rukun iman pertama, iman kepada Allah. Ini isinya. Tanpa ini kamu belum mengerjakan rukun iman yang pertama. Kalau cuma modal apa? Katanya. Ini kita pakai madhab yang iman kepada Allah harus mengetahui, tidak boleh dengan cara taklid gitu. Tapi kan ada ulama yang ngomong taklid itu boleh. Ya kalau ente apa rela diri kamu diperselisihkan, ya monggo. Kalau kamu nggak rela diri kamu diperselisihkan, ya kamu cari yang disepakati oleh para
ulama. Iman kepada Allah harus dengan mengetahui dalil-dalilnya. Iman kepada Allah dengan 3 jalan tadi. Iman secara apa? Ijmal, yaitu tahu Tuhan Maha Sempurna. Iman secara tafsil, bisa menyebutkan sifat kesempurnaannya yang 13, yang membedakan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Yang punya 13 ini dia Tuhan, yang nggak punya ini bukan Tuhan, disertai dengan dalil-dalilnya. Insya Allah yang akan datang kita akan mulai membahas tentang bukti-bukti 13 sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dibahas satu per satu dengan pembahasan yang moler. Kamu akan dinaikkan levelnya. Tahu wujud bukan cukup tahu wujudnya saja, akan dibahas satu persatu apa buktinya Allah itu wujud, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa annana turabna 'ala ladha ashrafna وتوب علينا توبة تغزي لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منان لا باكتساب بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تعسي صحبي والحمد لله في البدء والتنادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.